Selamat datang kembali di channel MMC yang mengupas tentang mitos dan sejarah di sekeliling kita. Sebelum menceritakan isi video ini, jangan lupa subscribe dan like dulu ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Gunung Lawu menyimpan sejuta cerita yang tak asing lagi di telinga kita, yang menjadi tempat terakhir sang raja yang menguasai Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit kala itu, yang bernama Prabu Brawijaya. Menurut cerita yang dipercaya masyarakat, Gunung Lawu sebagai tempat Prabu Brawijaya mengasingkan diri. Berikut ada 7 mitos yang kerap sekali terdengar di telinga kita, sehingga membuat kita penasaran akan keangkerannya di Gunung Lawu. 1. Pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. 2. Dilarang berbuat dan berkata sembarangan bagi para pendaki tentunya sudah tidak asing lagi dengan larangan atau pantangan saat mendaki Gunung Lawu. Setiap orang yang ingin datang ke wilayah tersebut diwajibkan memahami dan mematuhi aturan. Contohnya, berkata kasar, merusak alam hingga berbuat tidak senonoh sangat dilarang. Apabila melanggarnya, konon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diikuti oleh sosok tak kasat mata. 3. Pasar Setan. Gunung Lawu juga dikenal dengan keberadaan Pasar Setan. Mitos ini pun menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat, khususnya di kalangan para pendaki. Tak sedikit cerita, yang pernah mendaki ke Gunung Lawu, mereka mendengar suara bising atau keramaian layaknya seperti di pasar. Akan tetapi itu hanyalah suara, namun penampakannya tak terlihat oleh mata. 4. Diikuti oleh penunggu. Beberapa pendaki sempat melihat tanda-tanda keberadaannya penunggu Gunung Lawu. Misalnya yang dialami oleh stand-up komedian, Zawin Nur Ikram. Ia melakukan pendakian hanya berdua bersama temannya. Saat sampai di pos 4, tepatnya pukul 8 malam, hawanya terasa berbeda. Untuk melawan rasa takut tersebut, Zawin dan temannya masuk ke dalam tenda dan menyetel lagu Kangen Band sekencang-kencangnya. Konon di pos 4 itu, merupakan tempat paling angker, dan jarang ada yang berani mendirikan tenda, menurut informasi dari masyarakat sekitar. 5. Tempat ritual malam 1 Suro. Gunung Lawu juga kerap dijadikan tempat ritual pada malam 1 Suro, atau malam pergantian Tahun Baru Islam 1438 Hijriah. Sebagian orang biasanya akan melakukan berbagai hal. Kegiatan yang biasa dilakukan pada malam 1 Suro, mulai dari sekadar berziarah ke spot-spot yang disakralkan, hingga bersemedi dan berdoa untuk meminta kelancaran rezeki maupun karir. Hal tersebut dijelaskan secara gamblang oleh Wahyu Kurnia, seorang pegiat alam yang telah berulang kali mendaki puncak Gunung Lawu. Menurutnya, menjelang malam 1 Suro, para pendaki Gunung Lawu datang berbagai kalangan. Peziarahnya banyak, kalau malam 1 Suro itu. Banyak yang sudah embah-embah, banyak umat Hindu juga, terus ada yang memang datang khusus untuk meminta sesuatu. Saya sendiri, waktu itu datang bersama rombongan, karena memang mendapat undangan dari yang di atas, istilahnya, yang empunya Gunung Lawu, tutur Wahyu Kurnia. 6. Jalak Lawu. Beberapa cerita mengatakan, keberadaan Jalak Lawu akan datang ketika ada pendaki yang tersesat. Seolah-olah burung berwarna hitam itu menuntun para pendaki agar dapat sampai di tempat tujuan. Mitos yang mengatakan, bahwa Jalak Lawu ini, merupakan jelmaan dari prajurit yang mengantarkan Prabu Brawijaya ke puncak Gunung Lawu. Sehingga ketika kita berjumpa dengan burung Jalak Lawu tersebut, saya sarankan jangan mengusiknya. 7. Warung tertinggi di Pulau Jawa. Selain terkenal dengan mitos hingga pasar setannya, di dekat puncak Gunung Lawu, terdapat warung yang digadang-gadang sebagai warung tertinggi di Pulau Jawa. Penunggu warung ini bernama Embok Yem. Tak sedikit yang heran, mengapa wanita paruh baya tersebut bisa mendirikan warung dan bagaimana caranya mengangkut barang-barang ke atas. Akan tetapi, keberadaan warung Embok Yem ini menjadi surga bagi para pendaki. Tersedia makanan seperti gorengan, mie rebus, hingga cemilan lainnya. Sehingga ketika suatu saat persediaan kita habis, kita bisa mampir ke warung tersebut.
Itulah 7 mitos yang ada di Gunung Lawu, semoga bisa menjadi bekal wawasan ketika kita semua ingin mengendaki Gunung Lawu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe dan bunyi notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dari saya.